Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian berpindah ke ruangan pertemuan Universitas Oracle, di mana saat ini Universitas Blue Sky, Universitas Magic Spirit, dan semua universitas top di negara Sia ada di sini. Orang-orang pun menyebut bahwa sepertinya upacaranya hanya sekedar teaser. Konferensi pers kini menjadi acara inti sebenarnya. Mereka pun penasaran apa sebenarnya yang dilakukan Universitas Oracle saat ini. Dan pengumuman besar macam apa yang mereka buat. Lalu orang-orang yang sudah berkumpul pun kini melihat bahwa Lee Junjie sudah datang. Lee Junjie ternyata membawa Qianmo untuk masuk ke ruang pertemuan dan duduk di sebelah sini. Qianmo sendiri pun bertanya-tanya apakah kepala sekolah berencana mengumumkan hal itu hari ini. Di sisi lain, Li Yuesan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Cheng Qianmo hanya seorang mahasiswa. Mengapa Qianmo duduk di kursi utama? Itu untuk petinggi masing-masing universitas. Meskipun bakatnya luar biasa, dia masih belum memenuhi syarat untuk duduk di kursi itu. Sang kameramen pun menduga bahwa Qianmo mungkin mewakili siswa dan memberikan pidatonya. Li Yuesan pun menyebut bahwa itu sangat mungkin. Jika tidak, maka akan terlalu tidak masuk akal. Namun Li Yuesan merasa bahwa tidak peduli apapun yang terjadi. Cheng Qianmo adalah titik fokus hari ini. Dan meminta sang kameramen untuk fokus kepadanya. Di tempat lain, di Universitas Cloud Hagemon, Wu Sueking menyebut ini sungguh sekumpulan sampah. Pada ujian masuk sebelumnya, mengapa mereka tidak mengirim siapapun ke perguruan tinggi kota Xiang? Yang anehnya, orang seperti Cheng Qianmo malah jatuh ke Universitas Oracle. Itu kerugian besar bagi mereka. Wu Sueking pun seketika bertanya kepada Li Guangdi selaku direktur rekrutmen. Apa yang telah Li Guangdi lakukan? Li Guangdi menjelaskan bahwa sebelumnya Cheng Qianmo tidak menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan. Dan kelasnya juga seorang pagran, terlalu lemah. Tidak ada yang bisa meramalkan masa depannya pada saat itu. Dengan tradisi universitas mereka, mereka tidak akan pernah mempertimbangkan orang seperti dia tanpa masa depan. Wu Sueking pun meminta Li Guangdi melupakan ini. Membuat kesalahan dalam menilai adalah sesuatu yang akan terjadi sekali atau dua kali setiap beberapa tahun. Jangan membicarakan hal ini. Wu Sueking pun bertanya pendapat Li Guangdi tentang apa yang dilakukan oleh Ling Xiao selanjutnya. Li Guangdi pun menyebut bahwa Universitas Oracle merayakan Cheng Qianmo hanyalah gimmick. Mereka pasti berusaha menjadi universitas terbaik di negara Sia lagi. Jika dirinya adalah Ling Xiao, sekarang dirinya punya kartu as seperti Cheng Qianmo. Dirinya pasti akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Mendengar hal ini, Wu Sueking menyebut bahwa analisis Li Guangdi tidak buruk. Karena mereka mencoba memanfaatkan kesempatan ini, maka mereka harus mengurangi antusiasme mereka. Zhou Siwei seharusnya sudah tiba. Hadiah dirinya akan segera tiba. Kemudian kembali ke ruang pertemuan Universitas Oracle.
Ling Xiao pun mengatakan bahwa selanjutnya ada pengumuman penting yang harus dirinya sampaikan, mulai hari ini dan seterusnya. Universitas Oracle mereka dan Universitas Blue Sky akan membentuk aliansi. Universitas mereka akan saling bertukar bantuan dan akan berbagi sumber daya mereka. Selain mengadakan program pertukaran pelajar, mereka juga akan memulai peningkatan guru di departemen ini untuk meningkatkan standar pengajaran guru di kedua universitas. Setelah keputusan bulat, mereka memutuskan bahwa direktur departemen ini untuk sementara akan diisi oleh mahasiswa Cheng Qianmo. Orang-orang pun seketika heboh mendengarnya, di mana seorang siswa kebangkitan kedua yang baru saja lulus akan mengajar para guru di dua universitas. Itu terlalu konyol. Tepatnya entah Blue Sky atau Oracle. Banyak guru hebat yang merupakan powerhouse kebangkitan ketiga. Mereka pun bertanya apa yang sedang Universitas Oracle pikirkan. Lalu di saat itu Zhou Siwei datang ke aula pertemuan itu dan mengatakan bahwa Universitas Oracle terlalu ambisius. Zhou Siwei pun bertanya mengapa Ling Xiao berhenti berbicara. Zhou Siwei pun meminta Ling Xiao untuk melanjutkan dan terus jelaskan konsep kerjasama Ling Xiao. Universitas Cloud Hagemon mereka juga ingin tahu betapa ajaibnya proposal ini agar universitas-universitas yang lebih lemah dapat berkembang bersama. Orang-orang pun mengetahui bahwa itu adalah Zhou Siwei dari Universitas Cloud Hagemon. Dan dia sebenarnya tidak diundang. Dia bahkan berani melawan Ling Xiao yang berada di kebangkitan keempat. Tentu saja dia mewakili Wu Suiqing di sini. Li Junjie pun tidak begitu kaget dengan kehadiran dari Zhou Siwei dan menyebutnya sebagai teman. Universitas Oracle menyambut mereka dari Universitas Cloud Hagemon dan mempersilahkannya untuk duduk. Lalu Zhou Siwei kembali mengatakan bahwa dirinya jika tidak salah dengar, Ling Xiao baru saja mengatakan bahwa siswa kebangkitan kedua ini akan menjadi direktur Departemen Peningkatan Guru. Mendengar hal ini, Ling Xiao pun balik bertanya apakah Zhou Siwei punya saran. Lalu Zhou Siwei pun ingin bertanya kepada Cheng Qianmo, kualifikasi macam apa yang harus Qianmo miliki untuk memimpin kelas. Mendengar hal ini, Qianmo pun bertanya maksud Zhou Siwei adalah agar dirinya menjadi direktur kelas ini, dirinya memerlukan pengakuan dari Universitas Cloud Hagemon. Bukankah Zhou Siwei terlalu sombong? Zhou Siwei pun membenarkan hal itu. Profesi guru adalah pondasi negara Xia. Membiarkan siswa kebangkitan kedua mengajar guru kebangkitan ketiga, itu tidak masuk akal. Zhou Siwei pun bertanya apakah Qianmo sedang melakukan percobaan pada siswanya sendiri, atau apakah Qianmo menganggap masa depan negara Xia sebagai lelucon. Mendengar pernyataan ini, orang-orang pun membenarkan hal itu. Seorang siswa malah mengajar seorang guru. Sungguh tidak masuk akal. Tepatnya mereka tidak menyetujui ini. Itu sangat masuk akal. Bagaimanapun juga, Qianmo tetaplah seorang pelajar. Orang-orang pun beranggapan bahwa sepertinya Universitas Oracle bersedia mencoba apapun dalam krisis. Wang Kaifu pun seketika bereaksi dan menyebut bahwa Cheng Qianmo memiliki standar pengajaran yang cukup tinggi dan telah mendapatkan pengakuan dari beberapa guru. Namun Qianmo meminta Wang Kaifu untuk tidak meneruskan hal ini dan tidak perlu mengatakan apapun lagi. Menurut Qianmo, sepertinya Universitas Cloud Hagemon telah bersiap hari ini. Jika demikian, mengapa Zhou Siwei tidak berterus terang dan berbicara dengan jelas? Jika ingin menjadi pemimpin kelas, tes apa yang harus dirinya lalui? Zhou Siwei pun menyebut bahwa itu tidak perlu tes apapun. Tetapi Universitas Cloud Hagemon mereka telah menyiapkan arena di Universitas Oracle hari ini. Dan tuan rumah arena adalah lulusan semester mereka, yaitu Qihong. Jika Qianmo percaya diri, Qianmo bisa mencobanya. Jika Qianmo mengalahkannya, maka Universitas Cloud Hagemon mereka tidak bisa lagi berkata apa-apa. Orang-orang yang melihat hal ini menyadari bahwa Qihong adalah seorang jenius kebangkitan kedua Silver Moon. 2 tahun yang lalu, dia memecahkan banyak rekor di Universitas Cloud Hagemon.
Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai level 40. Dia ada di sini sebagai alumni, namun orang-orang menyebut bahwa Universitas Claude Hagemon tidak tahu malu, di mana level 40 akan menindas level 30. Namun sebagian orang pun menyebut bukankah seorang alumni tetap dibina oleh universitas. Mereka akan dipukuli jika tertinggal. Ini bukan penindasan. Kembali Joshua bertanya mengenai pendapat Kianmo. Beranikah Kianmo menerima hal ini? Chang Yuseng pun mengatakan bahwa ini perbedaannya 10 level, dan kelas Silver Moon lah yang unggul dalam duel. Dengan ini siapa yang akan menyetujuinya? Namun Wang Kai pun menyebut jika Qianmo tidak menerimanya, dirinya khawatir departemen ini tidak akan pernah membuahkan hasil. Dan nyatanya Qianmo pun maju dan menyatakan bahwa dirinya menerima tantangan ini. Orang-orang pun seketika menyebut bahwa Qianmo sebenarnya setuju, namun ini bagaikan anak sapi yang baru lahir, memang tidak takut dengan harimau. Sebenarnya masih ada ruang untuk mediasi oleh Universitas Oracle dengan selisih 10 level. Universitas Oracle sedang dalam masalah sekarang. Ling Xiao pun merasa bahwa konferensi ini hampir selesai. Karena Zhou Siwei meminta tantangan publik, maka dirinya hanya bisa menyetujuinya. Ling Xiao pun meminta semua orang mengikutinya ke arena pertarungan. Lalu seseorang tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa sepertinya dirinya tepat waktu, berhasil hadir untuk acara besar. Orang itu pun mendengar bahwa kepala sekolah Ling Xiao mengadakan semacam tantangan arena. Di saat yang sama, Lie Junjie pun sangat kaget dengan kehadiran pria ini dan bertanya mengapa dia di sini. Ling Xiao pun menyambutnya dan memanggilnya dengan sebutan Committee Day, serta menyapanya karena lama tidak bertemu. Ling Xiao pun mengatakan bahwa hari ini seharusnya ada konferensi pers tentang aliansi kedua universitas mereka. Tetapi Universitas Claude Hagemon berencana menantang mereka ke duel arena. Di sisi lain, orang-orang pun bertanya siapa Komite D ini. Orang lain pun bertanya apakah mereka tidak tahu di Yuan Hao, sebuah komite dari markas besar Asosiasi Manajemen level 65 kebangkitan ketiga Ranger, yaitu Raven. Dia adalah ajudan terpercaya dari Qin Feiyu, seorang pejabat tinggi. Di saat yang sama, Zhou Siwei pun nampak panik serta cemas dan menjelaskan kepada Di Yuan Hao bahwa Universitas Claude Hagemon mendengar bahwa Universitas Oracle akan mengizinkan siswa kebangkitan kedua menjadi guru. Jadi mereka mengadakan duel arena persahabatan untuk menguji standar siswa ini. Di Yuan Hao pun menyambut baik hal ini. Anak muda harus energik. Asosiasi manajemen selalu mendukung pertukaran antar universitas. Dan dirinya di sini untuk mewakili asosiasi manajemen untuk menyampaikan pendirian mereka untuk masalah ini, yaitu menyampaikan harapan terbaik mereka untuk Departemen Peningkatan Guru di Universitas Oracle. Mereka berharap Cheng Qianmo dapat memimpin para guru di Universitas Oracle dan mencapai kejayaan bagi negara Xia. Mendengar hal ini, Ling Xiao pun bertanya-tanya berapa banyakkah rahasia yang disembunyikan Qianmo. Mungkinkah dia berhubungan dengan Qin Feiyu? Lalu Ling Xiao pun merespon di Yuan Hao dan mengatakan bahwa mereka, Universitas Oracle, tidak akan mengecewakan harapan asosiasi manajemen. Lalu Qianmo sendiri menilai bahwa Qin Feiyu banyak akal. Dia tidak hanya mengetahui semua yang terjadi di sini, dia juga berhasil menutup mulut Zhou Siwei dengan satu gerakan. Dirinya benar-benar harus meluangkan waktu dan pergi ke kantor pusat asosiasi manajemen. Di Yuan Hao pun menyebut bahwa Universitas Oracle mereka tidak buruk. Mereka akan menantikan pencapaian Universitas Oracle. Di Yuan Hao juga pamit pergi karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Lalu orang-orang pun menyebut bahwa sepertinya asosiasi manajemen berdiri di pihak Universitas Oracle. Apalagi asosiasi manajemen menyebut Cheng Qianmo secara spesifik. Di Yuan Hao di sini untuk mendukung Qianmo. Di sisi lain, Zhou Siwei pun bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Bagaimana asosiasi manajemen mendukung Qianmo? Apakah dia mempunyai latar belakang yang tidak dirinya ketahui?
Lalu di saat yang sama, Chang Yuseng mendapatkan sebuah pesan dari kepala sekolah yang meminta Chang Yuseng untuk melakukan apapun agar memastikan Universitas Magic Spirit membentuk aliansi dengan Universitas Oracle. Membaca pesan ini, Chang Yuseng pun menilai bahwa kepala sekolah sudah membuat keputusannya. Dan segera Chang Yuseng mengatakan, karena universitas mereka dan Ling Xiao sudah berdiskusi, dirinya akan mewakili Universitas Magic Spirit dan mengumumkan, mulai hari ini, Universitas Magic Spirit bergabung dengan aliansi. Sedangkan untuk Departemen Peningkatan Guru, itu juga akan didirikan di universitas mereka dan Cheng Qianmo juga akan menjadi direktur departemen. Mendengar hal ini, orang-orang pun kaget dan tidak menyangka Universitas Magic Spirit akan bergabung dengan mereka. Dengan asosiasi manajemen yang menunjukkan pendiriannya, tentu saja mereka akan mulai mengikuti. Dan mereka punya pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Dan secara tiba-tiba, banyak universitas yang menunjukkan keinginannya untuk bergabung ke aliansi Universitas Oracle. Melihat hal ini, seketika ruang pertemuan di Universitas Cloud Hagemon terdiam. Wu Sueking pun menjadi sangat marah dan bertanya-tanya, kapan Universitas Oracle menjadi dekat dengan asosiasi manajemen? Selain itu, Universitas Magic Spirit juga ikutan bergabung. Apakah dia benar-benar mencoba untuk bangkit kembali sekali lagi? Lalu salah seorang guru mengatakan walaupun asosiasi manajemen menunjukkan dukungan mereka, selama Universitas Cloud Hagemon bisa mengalahkan Cheng Qianmo di arena dan membuktikan dia tidak sekuat itu, pada saat itu Qianmo tidak akan bisa menjadi direktur, maka urusan aliansi juga akan berakhir tanpa batas waktu. Wu Sueking pun membenarkan hal itu. Wu Sueking pun meminta mereka untuk memberitahu Zhou Siwei dan Qi Hong melakukan apapun untuk mengalahkan Cheng Qianmo di arena. Kemudian Qianmo pun mendekati Universitas Cloud Hagemon dan bertanya bukankah mereka yang akan menjadi tuan rumah arena. Jika begitu, Qianmo pun mengajak mereka untuk cepat ke arena pertarungan. Kalau mereka selesai lebih awal, dirinya bisa sampai tepat waktu untuk makan malam. Lalu Zhou Siwei pun nampak ragu karena asosiasi manajemen dan Universitas Magic Spirit sudah menyampaikan pendiriannya. Meskipun mereka menang dalam duel arena, mereka hanya menampar wajah asosiasi manajemen. Dan kepala sekolah Wu Sueking akan baik-baik saja berlindung di belakangnya. Dirinya lah yang hadir di sini dan dirinya pastilah yang akan disalahkan atas hal ini. Lalu Qi Hong sendiri bertanya apakah mereka masih harus bertarung. Dan di saat yang sama, Zhou Siwei mendapat pesan dari Wu Sueking yang meminta Zhou Siwei untuk melakukan apapun agar mengalahkan Cheng Qianmo. Dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Melihat hal ini, Zhou Siwei pun merasa bahwa kepala sekolah pada dasarnya melemparnya ke singa. Namun meskipun Cheng Qianmo benar-benar memiliki latar belakang tertentu, dirinya tidak takut. Di tempat ini, kekuatan adalah segalanya. Pada akhirnya, Zhou Siwei pun dengan percaya diri menyebut bahwa mereka akan bertarung. Mengapa Silver Moon level 40 yang unggul pada duel takut pada Vagrant yang 10 level lebih rendah? Dengan ini, mereka pun melangkah menuju arena pertarungan. Kemudian di luar universitas, orang-orang pun bertanya, pernahkah mereka mendengar Universitas Cloud Hagemon mengeluarkan tantangan kepada Universitas Oracle? Orang-orang yang mendengar hal ini pun kaget karena kedua universitas tersebut tidak berada pada level yang sama. Dengan ini, mereka harus segera menonton di siaran langsung stasiun ibu kota. Jika tidak, mereka nanti akan terlambat. Di sisi lain, di stasiun TV, para kru pun menyebut bahwa lalu lintas siaran telah melampaui 60 juta. Server akan runtuh. Namun seorang kepala kru meminta mereka untuk segera memberitahu departemen untuk mengurusnya. Dirinya ingin agar ini diperbaiki. Jika tidak, mereka tidak perlu bekerja lagi besok. Kemudian di arena, Qianmo dan Qi Hong pun sudah berada di arena. Orang-orang pun tidak menyangka Qianmo benar-benar menerima tantangan itu. Qianmo sungguh ceroboh. Namun menurut sebagian orang, yang ceroboh di sini adalah Qi Hong. Qianmo memiliki hubungan dekat dengan asosiasi manajemen, sehingga mereka bahkan datang untuk menunjukkan dukungan kepada Qianmo.
Tidak ada manfaatnya bagi Ki Hong bahkan jika dia menang. Di sisi lain, Ki Hong sendiri merasa bahwa dirinya benar-benar menggali kuburnya sendiri dengan mendengar Zhou Siwei dan Wu Suiqing kali ini. Qian Mo memiliki asosiasi manajemen di belakangnya. Bahkan jika dirinya menang, asosiasi manajemen akan mempersulit dirinya di masa depan. Tidak ada hal yang baik yang dihasilkan darinya. Kemudian Ki Hong pun memperkenalkan dirinya dan menyebut bahwa dirinya bukan orang yang suka menindas yang lemah, dan mengapa Qian Mo tidak mengajak seseorang untuk bertukar dengannya. Qian Mo adalah juniornya. Dengan level Qian Mo saat ini, tidak akan memalukan bahkan jika Qian Mo bertukar dengan seseorang. Qian Mo pun mengatakan bahwa dirinya berbeda. Dirinya seperti memilih orang yang lebih lemah dari dirinya. Qian Mo mengaku senang menindas yang lemah. Itu sebabnya dirinya lah yang harus berjuang hari ini. Lalu Li Yuesan pun mengatakan bahwa Qian Mo sangat sombong. Dia malah menyebut Ki Hong yang berada di level 40 adalah orang yang lemah. Sang kameramen pun menyebut bahwa seseorang harus memiliki cara untuk menjadi sombong. Lawannya 10 level lebih tinggi darinya. Membuatnya marah sepertinya bukan strategi yang bagus. Lalu Ki Hong yang merasa diremehkan pun kesal dan menyebut bahwa dirinya menghormati asosiasi manajemen dan memberi Qian Mo jalan keluar. Ki Hong pun meminta Qian Mo untuk tidak berpikir bahwa Qian Mo luar biasa saja karena berhasil mencetak beberapa rekor. Dan karena Qian Mo memintanya maka dirinya tidak akan menahan diri. Kemudian Zhou Siwei pun mengatakan bahwa kompetisi ini akan menjadi duel 1 versus 1. Mereka bebas menggunakan senjata apapun. Tapi ingat untuk tidak berlebihan, membunuh tidak diperbolehkan. Orang yang kehilangan kesadaran atau diusir keluar arena akan kalah. Dan dengan cepat Ki Hong menggunakan Silver Moon Stealth. Qian Mo sendiri mengetahui skill sembunyi-sembunyi dari Silver Moon. Qian Mo pun menyebut bahwa Ki Hong meremehkan dirinya dengan menunjukkan skill yang tidak bagus di hadapan seorang ahli. Dan Qian Mo pun pada akhirnya juga menggunakan teknik yang sama. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya kemanakah mereka pergi. Mereka sama-sama mempunyai skill siluman. Mengapa mereka harus mengawasinya jika mereka tidak terlihat lagi? Dan tiba-tiba terjadi hentakan di arena yang membuat orang-orang memperhatikan tiap hentakan yang terjadi. Dan seketika getaran ini terjadi sangat cepat. Orang-orang pun mengeluhkan ini. Pertarungan mereka terlalu cepat dan mereka tidak bisa melihatnya. Namun orang-orang pun bertanya-tanya bukankah keduanya tidak terlihat bagaimana mereka menemukan satu sama lain. Seseorang pun menyebut bahwa mereka mengandalkan naluri bertarung mereka. Mereka sebenarnya bertarung dengan cara ini bahkan dengan perbedaan 10 level di antara mereka. Lalu di saat itu Ling Xiao menyebut bahwa pengguna stealth memang luar biasa, namun agak kurang bagi pemirsanya. Dengan ini, izinkan dirinya membantu mereka sedikit. Hingga pertarungan mereka pun kini bisa terlihat. Lalu Ki Hong sendiri merasa dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Qian Mo seorang pagran dan 10 level lebih rendah. Tidak hanya dia bisa melihat mode sembunyinya, Qian Mo juga benar-benar mengimbangi kecepatannya. Lalu Qian Mo pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan dari Silver Moon level 40. Kecepatan dan insting Ki Hong masih lumayan, tapi itu akan menjadi pertunjukannya mulai sekarang. Dan dengan cepat Qian Mo menggunakan skill Breaking Rush yang dikombinasikan dengan backstab, hingga hal ini membuat Ki Hong terluka serta terlempar. Namun hal ini tentunya tidak berhenti sampai di situ. Qian Mo dengan cepat mendekat dan menggunakan Soul Seize untuk melempar Ki Hong ke udara. Ki Hong pun menilai bahwa Qian Mo tidak sederhana, dan dengan cepat Ki Hong menggunakan Shadow Marge. Namun Qian Mo merasa itu hal yang sia-sia. Efek pendarahan dari backstab sudah diterapkan sebelumnya. Tembus pandang Ki Hong tidak akan bisa bertahan lama, dan nyatanya benar saja. Dalam hitungan ketiga Ki Hong menunjukkan dirinya. Ki Hong pun segera meminum ramuan untuk memulihkan health point-nya. Ki Hong pun mengatakan bahwa dirinya meremehkan Qian Mo. Tapi aksi-aksi combo Rogu dilakukan dengan sangat baik. Dirinya ceroboh. Mulai sekarang Qian Mo tidak akan seberuntung itu lagi. Melihat hal ini, orang-orang pun mengatakan bahwa itu terlalu kuat. Ki Hong sebenarnya bisa menghasilkan 5 klon bayangan seperti yang diharapkan dari seorang jenius Rogu. Rata-rata Rogu di levelnya hanya mampu menghasilkan 3 dari mereka. Meskipun pertahanan klon ini rendah, mereka mewarisi kekuatan serangan tubuh utama dengan sempurna.
Dengan ini, Qianmo akan selesai kali ini. Seolah-olah kekuatan serangan Qi Hong meningkat 5 kali lipat. Dan seketika Qi Hong pun menyerang Qianmo bersama-sama. Namun saat dihadapkan dengan ini, Qianmo nampak tenang dan menyebut ini tidak penting. Dan seketika mengayunkan senjatanya hingga melukai tubuh asli Qi Hong. Qi Hong pun bertanya-tanya bagaimana ini mungkin, apakah Qianmo mempunyai mata di belakang kepalanya. Qianmo pun menyebut bahwa dirinya memiliki skill yang disebut acoustic location. Dirinya sudah mengunci tubuh asli Qi Hong sebelumnya. Klon ini sama sekali bukan ancaman baginya. Menurut Qianmo, acoustic location tidak hanya penting dalam game NPS, tetapi juga sangat penting dalam apokalips di kehidupan sebelumnya. Dirinya telah dengan sempurna mengubah pengalamannya menjadi bagian dari naluri dan reaksinya. Qianmo secara alami dapat menggunakan lokasi akustik untuk meraih peluang selama pertempuran. Namun ini adalah keterampilan tertinggi yang hanya akan menjadi miliknya. Tidak mungkin untuk ditiru. Mendengar hal ini, Qi Hong pun menyebut bahwa dirinya tidak percaya ini. Qianmo hanya seorang pangeran level 30, dan Qianmo tidak punya hak. Karena Qianmo memaksanya untuk menggunakan gerakan ini, maka Qianmo harus bersiap menerima rasa sakit yang datang bersamaan dengan kematian. Dan seketika Qi Hong mengaktifkan skill Sonic Assault. Orang-orang pun menyadari dengan aktifnya skill ini mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Menurut mereka, ini adalah jurus pembunuh terbesar dari kebangkitan kedua Silver Moon. Pada dasarnya, ini adalah darah untuk darah. Jika dia berhasil mengeksekusinya, salah satu dari mereka harus mati. Dalam pikiran Zhou Siwei, Qi Hong 10 level lebih tinggi dari Qianmo. Namun dialah yang menggunakan gerakan terakhirnya lebih dulu. Setelah gerakan ini, health point-nya akan berkurang 80%. Zhou Siwei pun bertanya-tanya apakah Qianmo benar-benar sekuat itu. Namun tidak peduli seberapa kuat dia karena Qi Hong menggunakan jurus pamungkasnya, maka semuanya akan berakhir di sini. Lalu di sisi lain, Lie Junjie pun bertanya kepada Ling Xiao mengapa mereka tidak menghentikan pertandingan ini dengan paksa. Dirinya takut Cheng Qianmo dalam bahaya. Dalam pikiran Ling Xiao, sepertinya mereka pasti masih akan kalah. Ini salah Universitas Oracle yang terlalu lemah. Ling Xiao pun merasa bahwa mereka tidak bisa membiarkan Qianmo terluka dan berniat mengakhirinya di sini. Ling Xiao pun seketika mengerti dan dirinya akan mengakhirinya. Namun di saat itu Qianmo mengatakan kepada kepala sekolah bahwa itu tidak perlu. Itu hanya kebangkitan kedua yang menggunakan jurus pamungkasnya. Menunjukkan sedikit skillnya di hadapan seorang ahli lagi. Qi Hong pun menyebut bahwa Qianmo menggunakan perisai untuk bertahan dari serangannya. Dan itu adalah perisai pemula. Dan segera Qi Hong maju melepaskan serangannya. Namun serangan Qi Hong berhasil diblokir Qianmo hingga membuat Qi Hong terlempar. Zhou Siwei pun kaget melihatnya. Itu adalah perfect block. Bahkan dengan perisai seorang pemula, Qianmo masih berhasil melawannya menggunakan perfect block. Zhou Siwei pun bertanya-tanya reaksi mengerikan macam apa itu. Sedangkan Qi Hong sendiri sangat kaget mengetahuinya dan mencoba menyangkal hal ini, serta menyebutnya kebetulan. Qianmo pasti melakukannya secara tidak sengaja, dan kembali Qi Hong memberikan serangan, namun nyatanya hal yang sama terjadi lagi. Qi Hong pun tidak percaya Qianmo dapat terus menggunakan perfect block. Orang-orang yang melihat hal ini pun takjub, dirinya juga seorang freeze, tapi kontrol semacam itu dirinya bahkan tidak berani memimpikannya. Interval serangan untuk Sonic Assault tidak terlalu tinggi, dan serangannya selalu acak. Apakah pengendalian seperti itu benar-benar mungkin dilakukan oleh manusia? Lie Junjie juga mengatakan bahwa itu adalah perfect block milik Freeze. Tidak hanya menghentikan semua kerusakan pada penggunanya, tetapi juga dapat membuat penyerangnya terbang. Qi Hong saat ini dalam keadaan menyerang paksa. Dia masih memiliki 4 pukulan tersisa. Itulah sebabnya dia belum dikirim terbang. Tubuhnya sebenarnya menahan semua kekuatan yang dipantulkan oleh perfect block. Kemudian saat ini, kondisi Qi Hong sudah mencapai batasnya. Walaupun energi yang dipantulkan ini tidak mempengaruhi health point-nya, rasa sakit yang diderita oleh tubuhnya pasti nyata. Lalu Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya sudah cukup bersenang-senang. Dan seketika Qianmo menendang Qi Hong hingga keluar arena. Qianmo pun segera menghampiri Qi Hong dan memintanya untuk tidak bangun jika sudah terjatuh. Dengan ini, haruskah dirinya mencarikan dokter sekolah untuk Qi Hong?
Zhao Siwei pun seketika bereaksi dan meminta Qianmo menghentikan ini serta memperingatkan Qianmo untuk tidak bertindak terlalu jauh. Qianmo pun bertanya, jika Zhao Siwei tidak yakin bagaimana kalau mengirim orang lain. Dengan ini, pertandingan antara Universitas Oracle dan Universitas Cloud Hagemon dimenangkan oleh Cheng Qianmo dari Universitas Oracle. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.